Di dunia entertainment tuh tiada hari tanpa skandal. Kali ini masalah skandal menimpa Lucas dari boyband NCT dan Wavy. Gara-gara seorang netizen yang speak up mengaku pernah berpacaran dengan si Lucas. Bukan cuma itu guys, mantan pacar tersebut ternyata mengumbar aksi buruk yang diduga dilakukan oleh Lucas. Salah satunya adalah mantan tersebut diduga diminta Lucas untuk membiayai kebutuhannya seperti makanan, rokok, sering diajak ketemu di hotel. Ya, ngapain kalau di hotel kan? Dan habis manis sepah dibuang. Dan juga aksi gaslighting yang dilakukan oleh Lucas kepada mantan pacarnya tersebut. Gaslighting itu adalah bentuk penyerangan secara psikologi di mana kepercayaan diri korban dilemahkan dengan cara dibohong, dibentak, dimarah, dimanipulasi. Ya contohnya seperti, jangan kira lu pintar, lu itu bodoh. Bodohnya itu juara 1 melebihi Patrick. Gitu guys. Jadi kalian jadi down. Kepercayaan diri kalian pun down gitu ya. Tentu saja isu miring skandal ini langsung membuat Lucas menjadi trending topik di Twitter dengan banyaknya fans dari Lucas memberi support kepada dia dan menolak percaya pada rumor tersebut. Kok melihat isu kayak gini, aku jadi ingat kasus Kris Wu yang pernah terjadi beberapa bulan lalu. Kurang lebih mirip lah kayak gini ya. Jangan-jangan ini semua hanya sebuah penipuan untuk merusak nama artis? Ayo kita sama-sama bahas guys. Anda di acara Monton, Raymond Monton. Kita bersama Doge. Ayo kita speak up. Isu miring ini berawal dari akun Twitter @oshim. Dia menceritakan hubungannya tentang Lucas. By the way, ini tweetnya semua dalam bahasa Korea ya. Jadi saya translate dan menceritakan dalam bahasa saya sendiri, ya biar lebih gampang dicerna guys. Jadi, Oshim ini adalah fans dari Korea yang sempat berpacaran dengan idolanya, Lucas dari Wavy. Pada awalnya Lucas yang mengejar dia dan berhasil mendapatkan nomor Oshim, mereka pun mulai berkencan. Tapi tak lama kemudian tiba-tiba Lucas minta putus dengan alasan Lucas mengalami kesulitan karena jadwalnya yang sangat padat. Kami pun putus secara baik-baik, tapi disitulah masalah dimulai. Oshim mengklaim bahwa setelah mereka putus, Lucas tetap meminta untuk bertemu dengan dia. Lucas diduga mengunjungi Oshim pada hari liburnya di hotel atau rumahnya si cewek, tapi meminta si Oshim untuk membayar semuanya seperti makanan bahkan rokok guys. Lucas diduga mengatakan dia gak mau menggunakan kartunya karena tidak ingin ketahuan sebagai selebriti. Wah, licik juga ya. Tapi herannya, biasanya kan artis itu terkenal dengan kehidupan yang glamor, mewah. Tapi ini kok malah minta fansnya yang membiayai kebutuhan dia. Oshim juga mengklaim Lucas akan memberikan dia barang-barang mewah. Dan di saat yang sama, Lucas akan mengirim foto-foto hotel yang akan dia kunjungi dan meminta Oshim untuk membooking hotel tersebut. Oshim juga mengklaim lagi bahwa Lucas mengatakan jangan memberikan hadiah kepada dia kecuali itu mobil atau rumah. Lihat loh, bahkan Lucas sendiri juga bisa menghasilkan uang, tapi meminta hadiah yang begitu mewah sama fansnya. Sama pacarnya sih, pacar saat itu. Lucas juga sempat curhat ke Oshim kalau tidak ada orang yang bisa memahami dia, dan setiap kali dia hanya datang ke hotel, makan, tidur, dan pergi. Setelah mereka check out, Lucas pun putus kontak dan memberi jarak dengan Oshim dengan alasan tidak nyaman. Tanpa satupun ucapan terima kasih, dan Lucas bertindak seolah-olah itu adalah wajar, harusnya Oshim yang bayar gitu loh. Kenapa jadi artis kok kere gitu ya? Namun, fansnya Lucas menyerang. Fansnya Lucas berhasil membuktikan bahwa bukti untuk menuduh Lucas adalah rekayasa. Voice note dari Lucas yang mengatakan, saya baru keluar dari WC, saya akan siap-siap. Ternyata ada fans lain yang mengungkapkan sumber asli dari voice note tersebut. 나 방금 씻었어. 나 이제 준비해야 돼. Jadi ini semua adalah rekayasa ya guys. Tak berhenti di sana guys. Meskipun ada fans yang bilang itu cuma rekayasa, ternyata ada netizen lain yang juga speak up. Dan klaimnya pun mirip-mirip guys. Kali ini seorang netizen dari Cina, sebut saja namanya Mawar, dia mengklaim bahwa Lucas berselingkuh saat memintanya memberikan hadiah mewah. Jadi Mawar ini bilang kalau mereka putusnya baik-baik juga guys, kayak tadi ya. Mawar sudah tidak mau memperdulikan Lucas dan sudah menganggap dia sebagai orang yang cuma numpang lewat di hidupnya saja. Tapi melihat postingan pengalaman netizen sebelumnya yang viral dan kasusnya pun mirip-mirip lah sama dia, akhirnya dia pun speak up juga. Ternyata ada wanita yang memiliki pengalaman yang sama dengan dia, dan Mawar juga akhirnya mengetahui bahwa Lucas benar-benar ada membohongi wanita lain dan mengarang rumor untuk menipu gadis lainnya. Apakah ada wanita lain yang akan speak up setelah Mawar? Ya semoga orang-orang waspada ya dan bisa menilai seperti apa sih Lucas ini. Ya semoga gak ada korban lagi deh. Jadi perlakuan Lucas seperti ini guys. Mereka kenalan dari
airdrop lalu lanjut ke WeChat. Dan ketika Lucas lagi ada jadwal dekat rumahnya Mawar, dia pun ngechat Mawar dan bersikeras mau main ke rumahnya Mawar. Lucas beralasan dia gak bawa baju dan meminta Mawar beliin baju. Dan dimintanya ini merek-merek yang mahal, branded lagi guys, seperti Balenciaga. Ini ada bukti stroke-nya lagi guys, dan foto Lucas memakai bajunya lagi yang Mawar beliin. Jadi Mawar nih jemput dia pakai taksi ke hotel dan bawa Lucas ke rumahnya. Ya, sesampainya di rumah mereka pun minum, rokok, mabuk-mabukan, dan Lucas pun curhat tentang capeknya diri dia, timnya yang tidak koordinatif dan bodoh, kehidupannya yang kacau balau, dan keluarganya yang kesusahan, dan dialah orang yang harus cari uang untuk membeli mobil, rumah, dan menafkahi keluarganya. Sangat heroik ya. Mawar pun jatuh hati karena Lucas ini ternyata adalah seorang pekerja keras. Mereka pun tidur, dan keesokan harinya Mawar mengantar Lucas balik ke hotelnya. Ada nih foto Lucas lagi tidur ya guys, sebagai bukti penguatnya. Kira-kira mereka ngapain ya malam itu? Dan suatu saat Mawar ingin pergi ke lokasi syutingnya Lucas, dan Lucas bilang jangan, hanya habisin waktu lu aja, mending gak usah. Mawar mengira Lucas begitu perhatian dan care sama dia, begitu baik ya, gak mau habisin waktunya Mawar. Dan belakangan ketahuan ternyata Lucas sedang sama cewek lain. Ternyata. Dan akhirnya mereka pun banyak berantem hingga akhirnya putus, dan Mawar pun dibuang. Putus baik-baik. Kalau udah brengsek kayak gitu ya pasti fuckboy. Tapi brengsek-brengsek gini ya, cewek malah makin suka loh guys. Dan masih ada korban ketiga yang speak up, dan kurang lebih masalahnya pun sama lah seperti ini. Hingga akhirnya Lucas pun minta maaf di Instagram pribadinya dengan menulis surat cinta. Inti dari surat ini adalah maaf, dan maaf, tidak mau mengulangi lagi, dan minta waktu untuk merenungkan semua ini. Ada satu hal yang kurang dari surat ini guys, coba tebak. Materai 10.000-nya kurang. Meskipun sudah minta maaf, ternyata banyak masalah tetap muncul. Salah satunya adalah batalnya rilis salah satu single terbarunya Lucas bersama rekan satu bandnya, Henry. Single bernama Jalapeno ini batal rilis pada 25 Agustus. Batal tayang lah. Jadi bagaimana menurut kalian guys? Menurutku ya, artis fuckboy ini sudah banyak sih. Gak usah jadi artis aja udah banyak fuckboy sama buaya yang berkeliaran. Tapi udah gitu banyak pula korban wanitanya ya. Berarti banyak yang mau. Tapi yang bikin heran, mau pula sama cowok begituan yang gak mau ngedal. Mokondo. Cari aja artinya sendiri guys, mokondo itu apa. Tapi untung saja saya ini good boy guys, sama Doge ini good boy. Dan kami siap menghibur kalian semua. Setuju guys? Tulis komentar kalian di bawah ya. Jangan lupa subscribe ke channel ini untuk mendukung saya dan Doge membuat lebih banyak video lagi. See you in the next video. Bye bye. 20岁了，装个蛋炒，驸马郎的旗帜王啊，满皇上的徽儿随了装。